Payudaranya bak cengkir gading, pinggulnya tegas dan bagian belakang tubuhnya bagaikan lengkung gandewo atau panah. Hanya kepala yang kembali ke tenda. Dia melangkah memasuki api yang berkobar. Mahapati Gajah Mada memimpin para pasukan di medan perang dengan teriak tumpas. Selamat datang di Literasi Misteri dengan saya Faisal Ahmadi. Terima kasih untuk yang telah mensubscribe channel kami. Semoga apa yang kalian lakukan bisa diberikan balasan yang lebih baik berkali-kali lipat oleh Tuhan. Dan juga jangan lupa untuk penonton-penonton baru silakan like, comment, dan subscribe, karena itu nanti akan membantu kami juga untuk mengembangkan channel ini. Inilah perang bubat antara mimpi, tragedi, dan imajinasi. Diawali pada suatu masa, tersiar kabar bahwa di kerajaan Sunda Galoh atau kerajaan Sunda, atau mungkin bisa disebut Pakuan Pajajaran, ada seorang wanita yang sangat cantik jelita. Namanya Dyah Pitaloka. Mungkin banyak yang sudah tahu. Kata Dyah sendiri bersumber dari bahasa Jawa kuno yang merujuk sebagai panggilan kehormatan untuk seorang putri kerajaan. Atau mungkin yang lebih dekatnya ke kita mungkin panggilan princess, seperti yang sekarang sedang hype, Princess Leonora dari Spanyol. Seperti itulah. Dan sedangkan Pitaloka sendiri, apabila mengutip dari bahasa Sunda modern saat ini, banyak yang mengartikannya sebagai yang menerima masa lalu. Jadi bisa dibilang namanya ini Pitalokanya. Dia adalah ya seperti princess tadi. Adapun kata Dyah kemungkinan juga bukan tersemat sebagai nama, melainkan cuma julukan. Maksudnya seperti itu. Dan apakah Pitaloka itu sendiri ataukah namanya? Nah itu saya sendiri juga tidak tahu, entahlah, karena memang catatan-catatannya masih minim untuk asal-usul ataukah nama asli Dyah Pitaloka ini sendiri. Yang bisa saya pastikan adalah Dyah Pitaloka ini adalah anak dari Raja Sunda yang saat itu berjuluk Prabu Linggabuana. Lingga sendiri artinya akar dalam bahasa Jawa kuno, dan buana artinya bumi. Nama Linggabuana ini setara dengan Pakubuwono, Hamengkubuwono di Jogja, dan juga Amangkurat, dan seterusnya lah. Sebuah julukan khas untuk raja-raja Jawa di tanah Jawa lah. Kita kembali ke poin yang pertama, Dyah Pitaloka. Seseorang wanita yang kecantikannya tersiar ke seluruh pulau Jawa pada masanya. Dan menurut riwayat, Dyah Pitaloka itu kulitnya halus, putih seperti layaknya gadis-gadis yang lahir di daerah pegunungan. Bisa dikatakan dia adalah kembang kerajaan atau kembang desa. Kalau itu dia hidup di desa, tapi kan dia adalah seorang putri raja. Dia idaman para laki-laki. Rambutnya mengombak, hitam legam terurai sepunggung. Jemarinya lentik, kakinya jenjang, alisnya nanggal sepisan, matanya tajam namun sayu. Bibirnya tidak tipis dan tidak juga tebal. Payudaranya bak cengkir gading, pinggulnya tegas dan bagian belakang tubuhnya bagaikan lengkung gandewo atau panah, indah menawan. Dipastikan setiap orang yang memandang pasti merasa bahwa dirinya lah yang paling pantas
untuk menyanding sang putri Dyah Pitaloka, putri Prabu Linggabuana ini. Tidak ada yang dapat sebanding dengan kecantikannya. Dan andaikan Dewi Kahyangan turun seperti Dewi Supraba, turun ke bumi dan berhadapan-hadapan langsung dengan Dyah Pitaloka, niscaya Dewi Supraba ini akan langsung menutup mata karena malu melihat kecantikan Dyah Pitaloka ini. Kabar kecantikan Dyah Pitaloka sampailah hingga ke Mojopahit. Akibat kabar itu, sang raja Prabu Hayam Wuruk sulit untuk tidur. Sang Prabu Hayam Wuruk yang mendengar kabar kecantikan Dyah Pitaloka segera memanggil seorang pelukis kerajaan pada zaman itu bernama Sungging Prabangkara. Beliau bertitah kepada Sungging Prabangkara, "Siro dino iki budhalo menyang tlatah Pasundan. Sowano marang Raja Sunda sinambi njaluk idi palila nyungging utawa nggambar Dyah Pitaloka. Isun pengen weruh kaya ngopo Dyah Pitaloka." Atau kalau dalam bahasa Indonesia, kamu berangkatlah ke tanah Pasundan, lalu bertamulah ke Raja Sunda untuk meminta restu menggambar Dyah Pitaloka, karena aku ingin tahu seperti apa Dyah Pitaloka yang katanya cantik jelita. Hari itu juga Sungging Prabangkara berangkat ke tanah Sunda. Setelah beberapa hari perjalanan, Sungging Prabangkara sang pelukis berhasil menghadap Prabu Linggabuana. Dia berkata pada sang Prabu, "Gusti Prabu, kula sowan marak Gusti Prabu kanthi ambekta kekaripanipun Prabu Hayam Wuruk. Inggih punika nggambar putri Dyah Pitaloka." Atau dalam bahasa Indonesia, "Oh rajaku, saya datang kemari dengan atas niatan atau atas keutusan dari Prabu Hayam Wuruk ingin menggambar putri Anda, sang Dyah Pitaloka." Prabu Linggabuana paham betul niat Prabu Hayam Wuruk, bahwa kalau putrinya dirasa cocok, maka akan diperistri dan dijadikan permaisuri. Mungkin Prabu Linggabuana menilai situasi ini adalah situasi yang dijadikan solusi untuk bisa menekan pengaruh Mojopahit di Nuswantara atau Nusantara. Bahwa Sunda bukan lagi musuh, tapi melainkan menjadikan mitra. Akhirnya Prabu Linggabuana mengizinkan Sungging Prabangkara menggambar Dyah Pitaloka. Dan uniknya di sini, Prabangkara tidak meminta Dyah Pitaloka untuk berada di depan dirinya sampai akhir dia menggambar. Tidak seperti sekarang, bahwasanya model dari lukisan seseorang harus diam sampai sang pelukis selesai. Cuma tidak untuk Prabangkara. Dia hanya meminta Dyah Pitaloka untuk muncul sebentar di hadapannya sambil berbicara basa-basi, ngalor ngidul mungkin. Setelah itu Dyah Pitaloka dipersilakan pergi. Tapi dalam waktu singkat, ini uniknya, dalam waktu singkat tadi, Prabangkara telah menangkap esensi tubuh dan jiwa Dyah Pitaloka dan berhasil dalam tanda kutip memindahkan sosok Dyah Pitaloka yang cantik jelita ke atas kanvas atau semacam kanvas pada zaman itu. Setelah urusan ini selesai, Prabangkara pamit pada Prabu Linggabuana untuk pulang ke Mojopahit. Dan singkat cerita, sesampainya di Mojopahit, Prabangkara langsung menyerahkan lukisan Dyah Pitaloka pada Prabu Hayam Wuruk. Melihat lukisan itu, betapa Prabu Hayam Wuruk langsung jatuh hati, jatuh cinta pada Dyah Pitaloka. Padahal yang dia tatap hanya gambarnya saja. Setelah itu dikumpulkanlah semua petinggi inti Mojopahit pada zaman itu oleh Prabu Hayam Wuruk untuk mengutarakan maksudnya, bahwa
dia berkehendak mempersunting Dyah Pitaloka. Mendengar ucapan Prabu Hayam Wuruk, para petinggi pecah dalam dua kubu. Ada yang menolak, ada yang menerima. Di tengah kebingungan dan ketidakaturan seperti itu, Mahapatih kita, Mahapatih Gajah Mada angkat bicara. Dia tidak masalah dengan pernikahan tersebut karena bisa menjadi alat politik untuk menundukkan Sunda, seperti dalam sumpahnya di Sumpah Palapa. Ucapan Gajah Mada tersebut meredam ketegangan saat itu. Hayam Wuruk sendiri merasa kurang sreg sebenarnya dengan motif setujunya Mahapatih Gajah Mada terhadap pernikahan mereka, karena mendasarkannya pada kepentingan politik. Tapi yang dikatakan Mahapatih pun tidak salah juga, karena nanti kalau memang terjadi, ya itu yang akan terjadi, yang akan terrealisasi adalah mereka dan kerajaan Pasundan akan menjadi sekutu. Pada akhirnya diutuslah beberapa utusan untuk menyampaikan niat Prabu Hayam Wuruk pada Prabu Linggabuana. Niat Prabu Hayam Wuruk pun diterima dengan baik. Setelah beberapa waktu berlalu, setelah saling berkirim surat dan utusan, mungkin juga merpati, ya saya juga nggak tahu, maka sudah ditentukan tanggal untuk melangsungkan pernikahannya. Sebagai catatan, pada masa itu bukan lelaki yang pergi meminang wanita, sebaliknya wanitalah yang pergi ke kediaman lelaki. Akan tetapi maksud hati Prabu Linggabuana untuk menerima tawaran Prabu Hayam Wuruk, usut punya usut, tidak disepakati secara bulat oleh seluruh punggawa Sunda Galuh atau kerajaan Sunda. Ada beberapa pihak yang menyampaikan keberatan dengan memberikan berbagai macam pertimbangan. Namun mau bagaimana lagi, titah raja sudah turun. Jadi pihak yang keberatan terpaksa manut, karena ini sudah titah raja. Segala persiapan dilakukan, hantaran-hantaran besar juga sudah lengkap. Makan makanan, buah-buahan, kain, hewan-hewan ternak, dan bahkan emas. Semuanya ditata sedemikian rupa. Ada yang diletakkan dalam kotak besar, ada yang diikatkan ke kapal. Dan agar lebih cepat sampai ke Mojopahit, Prabu Linggabuana memutuskan untuk menempuh jalur air. Mereka akan keluar ke laut, lalu masuk ke wilayah Tuban, sebelum nanti masuk ke Sungai Berantas dan berlabuh di Pelabuhan Canggu yang disinyalir menjadi pusat Mojopahit pada zaman itu. Begitu banyak orang yang ikut. Rombongan itu kurang lebih sampai diangkut 10 kapal besar pada zamannya. Kedua orang tua Dyah Pitaloka juga ikut, beserta keluarga besar lainnya. Prajurit yang ikut serta juga tak kalah banyak. Bahkan ratusan kuda pun tak luput untuk tidak dibawa. Kapal pun segera berlayar dari Sunda. Sebenarnya kalau kita bicara tentang perasaan, kita juga harus memandang dari sisi Dyah Pitaloka. Apakah dia memang tulus menerima cinta dan pinangan Prabu Hayam Wuruk, ataukah cuma pernikahan politik? Entahlah, karena tidak ada catatan eksplisit terkait perasaan Dyah Pitaloka. Namun menurut beberapa tafsir, Dyah Pitaloka ini juga mencintai Prabu Hayam Wuruk. Ya, meski demikian, saya bisa memastikan cuma satu hal, bahwa Dyah Pitaloka adalah sosok wanita yang sangat penurut dan cinta pada kedua orang tuanya, yang nanti akan terbukti di akhir cerita. Sementara itu, di Mojopahit muncul beberapa konspirasi yang dikomandoi langsung oleh Mahapatih Gajah Mada tanpa sepengetahuan Prabu Hayam Wuruk. Gajah Mada secara diam-diam mengajak beberapa petinggi militer untuk memanfaatkan kedatangan Prabu Linggabuana. Bahwa nanti saat kedatangan Prabu Linggabuana,
adalah kesempatan emas untuk meneguhkan kekuasaan Mojopahit atas Nuswantara atau Nusantara. Siasat sudah disusun dan Gajah Mada kebetulan saat itu menjadi orang yang menerima kedatangan Prabu Linggabuana. Sementara itu, Prabu Hayam Wuruk sedang mempersiapkan diri dengan bermacam ritual, selayaknya seorang raja yang akan menghadapi satu tradisi besar yang akan terjadi dalam hidupnya. Beberapa hari berlalu, sampailah Prabu Linggabuana beserta rombongan di Pelabuhan Canggu. Oleh prajurit Mojopahit, mereka diarahkan ke lapangan Bubat. Sesampainya di tempat rombongan itu, mereka langsung mendirikan tenda. Tenda-tenda yang digunakan adalah tenda-tenda ya seperti biasa. Dan tenda yang digunakan oleh Dyah Pitaloka menjadi tenda yang paling bagus dan mencolok. Protokol serah terima dilangsungkan. Hantaran-hantaran dari Sunda Galuh diserahkan pada Mojopahit. Saat itu yang memimpin protokol adalah Gajah Mada. Dan juga senjata-senjata yang dibawa oleh pihak kerajaan Sunda Galuh diminta untuk dikumpulkan atau dilucuti dengan alasan atau dalih untuk menjaga marwah acara sakral. Anehnya, setelah prosesi berlangsung, Hayam Wuruk tidak muncul atau hadir. Salah satu pasukan Sunda Galuh menanyakan ini kepada prajurit Mojopahit. Mengapa Prabu Hayam Wuruk tidak hadir pada acara sakral ini? Namun, prajurit Mojopahit menjawabnya dengan berputar-putar tidak jelas. Beberapa hari terlewati. Prabu Linggabuana mulai curiga. Diperintahkanlah seorang prajurit untuk memanggil Mahapatih Gajah Mada. Setelah itu, Prabu Linggabuana menunggu. Dan akhirnya, prajurit yang diutus kembali tanpa tubuh, hanya dengan kepala yang dipegang oleh prajurit Mojopahit. Hanya kepala yang kembali ke tenda. Di waktu bersamaan, dari setiap sisi lapangan Bubat, muncul prajurit Mojopahit dengan senjata lengkap. Mahapatih Gajah Mada memimpin para pasukan di medan perang dengan teriak "Tumpas!". Terjadilah pembantaian oleh prajurit Mojopahit. Terdengar teriakan kesakitan dan minta tolong dari segala penjuru. Teriakan, makian, hinaan, rintihan semua bercampur dengan darah yang keluar dari tubuh para prajurit kerajaan Sunda karena tebasan dari prajurit Mojopahit. Setelah semuanya selesai, terlihatlah tumpukan mayat prajurit Sunda. Tangan dan wajah yang tak bernyawa menyembul dari sela timbunan tanah lapangan Bubat. Bangkai-bangkai kuda membusuk bergelimpangan, dan pepohonan serta rumput berwarna merah darah tak terkecuali tanah lapangan Bubat. Setelah pembantaian, hanya tersisa Prabu Linggabuana, istrinya, Dyah Pitaloka, serta beberapa kerabat. Oleh prajurit Mojopahit, Prabu Linggabuana, istrinya dan para kerabatnya diseret dan diikatkan pada sebuah kayu, lalu mereka disulut oleh api. Hanya Dyah Pitaloka yang tersisa. Dia menerjang lari menyelamatkan kedua orang tuanya sambil berhasil menusukkan senjata kepada beberapa prajurit Mojopahit. Namun apa daya, api membara membakar ayah, ibunda dan kerabatnya. Tangis pedih dan sakit mengoyak langit, menembus lapisan-lapisan Dyah Pitaloka.
menjerit berteriak hingga kehabisan suara. Dan tak berselang lama, datanglah Hayam Wuruk, Prabu Hayam Wuruk dengan wajah penuh amarah, emosi. Namun dia hanya bisa meredam murka, karena dia tahu yang menyebabkan semua ini adalah Mahapatihnya, Mahapatih Gajah Mada, atas dasar sumpah palapanya menyatukan Nuswantara di bawah bendera Mojopahit. Terjadi cekcok besar antara Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Setelah berdebat hebat, Prabu Hayam Wuruk dengan penuh tangis, penuh penyesalan, meminta maaf kepada Dyah Pitaloka. Namun, sang Dyah Pitaloka hanya membisu. Di tengah keramaian perang, ada seorang wanita yang tetap teguh memegang kehormatan, harga diri kerajaan. Dia berjalan ke arah tumpukan mayat kedua orang tua dan kerabatnya dengan membawa senjata dari prajurit Mojopahit. Dia melangkah memasuki api yang berkobar. Dengan tatapan sayu namun tegas, dia berkata bahwa lebih baik dia menemani sang ayah, menemani sang popo dan ibunda untuk kembali ke Yang Widi, untuk kembali ke haribaannya. Dia memilih mati, dia memilih untuk tidak lagi hidup di dunia setelah kehilangan semua keluarganya. Memasuki api, menusuk jantungnya sendiri dengan senjata dari kerajaan Mojopahit. Ya, inilah akhirnya sebuah cerita pilu yang mungkin mendasari mitos di mana saat mungkin ras Jawa, khususnya Jawa Timur dan juga Sunda saat berhubungan secara serius mereka tidak akan pernah bisa bersatu. Cuman ini masih mitos juga. Entah kebenarannya, karena kebenaran hanya milik Tuhan. Ini adalah sejarah. Terima kasih untuk yang telah mendengarkan. Silakan mungkin bisa request di komen, tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe supaya bisa mendukung channel ini lebih baik lagi ke depan. Sampai di sini segmen hari ini. Saya Faisal Ahmadi mengucapkan terima kasih dan juga undur diri. Inilah Literasi Misteri. Terima kasih.